Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kalian semua. Nah, jadi hari ini kita akan memasuki bab yang kedua. Setelah bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana proses atau dampak-dampak yang terjadi terkait dengan integrasi bangsa di Indonesia. Termasuk juga bagaimana tentang peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa yang di Indonesia. Nah, di bab yang kedua ini kita akan membahas mengenai kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan juga pada masa demokrasi terpimpin. Jadi kalau bisa dibilang ini terkait pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, atau kalau bahasa politiknya itu adalah pada masa Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 sampai dengan 1965. Nah, di bab kedua ini kita akan membahas ada 3 tujuan pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah menganalisis perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Ya, jadi fokus kita di sini adalah tentang kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bagaimana apa yang terjadi ketika pada saat itu, terutama di sini adalah kehidupan pemerintahan dan juga masyarakatnya. Karena kita tahu di awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia itu mau nggak mau harus tersyok-syok, tidak seperti halnya seperti makan cabai yang sudah makan tiba-tiba pedas, tapi pada saat yang namanya pemerintahan atau suatu negara itu harus perlahan demi perlahan itu menjalankan bagaimana roda-roda kehidupan kebangsaannya. Kemudian pokok bahasan yang kedua itu adalah menganalisis perkembangan kehidupan politik, ekonomi dan liberal, sosial budaya, dan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal itu berlangsung. Nah, jadi ini dari tahun 1950 sampai dengan 1955 kurang lebih. Ya, jadi pada masa itu apa yang terjadi, sistem pemerintahan apa yang dilaksanakan atau diterapkan, sistem perekonomian apa saja yang diterapkan pada masa itu, kita akan bahas nanti di sana. Dan yang ketiga itu adalah menganalisis perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, jadi ini dari kurang lebih dari tahun 1960 ya sampai dengan 1965. Sejak diberlakukannya dekret presiden tahun 1955. Nah, itu adalah bagaimana pembahasan atau pokok bahasan yang kita bahas di bab kedua ini. Ya, jadi satu persatu akan kita bahas. Nah, sebelum kita bahas bagaimana kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya pada masa awal-awal kemerdekaan, kita lihat dulu bagaimana pengertian dari demokrasi itu sendiri. Ya. Bahas mengenai kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya bangsa Indonesia dari awal kemerdekaan sampai dengan demokrasi terpimpin. Kita akan lihat dulu bagaimana pengertian praktik berdemokrasi, ya, atau paham demokrasi yang diterapkan di Indonesia itu sendiri. Nah, kalau dalam pelajaran PPKN mungkin kalian pernah dijelaskan di dunia ini ada beberapa paham-paham yang ada atau ideologi yang ada di seluruh di dunia ini sendiri. Ya, contohnya itu adalah seperti paham demokrasi, kemudian paham liberal, ada kebebasan, kemudian ada paham komunis, ya, dan juga lain sebagainya. Nah, Indonesia sendiri dia menerapkan atau negara ini menerapkan menerapkan paham demokrasi Pancasila. Jadi paham yang berlandasan atas nilai 5 dasar nilai Pancasila itu sendiri. Nah, sebelum itu kita lihat dulu apa sih pengertian dari paham demokrasi itu sendiri. Paham demokrasi itulah suatu paham yang lahir dari bangsa Yunani kuno. Lebih tepatnya ketika polis Athena itu dibentuk. Nah, secara harfiahnya, pengertian demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan di mana rakyat yang memegang kekuasaan atau kedaulatan. Ya, jadi kalau dalam bahasa Yunani, demokrasi itu terdiri dari dua suku kata, demos dan kratos atau kratios. Ya, demos itu artinya rakyat, kratios itu artinya pemerintahan. Ya, makanya dikatakan di sinilah pemerintahan rakyat. Nah, kalau dalam politik,
pengertian demokrasi itu juga bisa dibilang seperti halnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah maksudnya dari pengertian demokrasi itu sendiri. Nah, dalam perkembangannya, pelaksanaan sistem demokrasi itu dibagi menjadi dua pelaksanaan. Pertama, demokrasi secara langsung, dan yang kedua itu adalah demokrasi secara perwakilan atau secara tidak langsung. Dalam hal apa demokrasi dikatakan secara langsung? Di sini bisa dibilang pelaksanaannya itu ketika rakyat yang memilih orang-orang penting yang ada di parlemen. Ya, kalau kita ambil contoh itu ada di Indonesia. Nah, pelaksanaan demokrasi secara langsung itu dilaksanakan ketika pemilu itu berlangsung. Rakyat di sini berkewajiban untuk memilih wakil-wakilnya yang nanti duduk di parlemen atau di DPR, baik itu DPR pusat ataupun di DPR daerah atau DPRD. Termasuk juga nantinya rakyat itu diwajibkan untuk memilih calon pemimpinnya ke depan, yang dalam hal ini adalah presiden. Nah, dari mana demokrasi dikatakan secara perwakilan? Pelaksanaan demokrasi dilaksanakan secara perwakilan itu ketika para anggota-anggota parlemen atau anggota-anggota dewan itu sudah duduk di DPR atau di parlemen itu sendiri. Baik itu mereka yang duduk di pusat sebagai DPR ataupun DPD. Ataupun mereka yang duduk di daerah yang disingkat dengan namanya DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya, itulah nantinya ketika perwakilan itulah sebagai orang-orang yang mewakilkan rakyat secara besar dalam hal ini. Nah, dalam prinsipnya, pelaksanaan demokrasi itu juga mengandung tiga prinsip penting yang dikenal dengan namanya prinsip Trias Politica. Trias Politica itu adalah prinsip yang menjalankan tiga pemerintahan di dalam suatu negara itu sendiri. Yang pertama itu adalah sebagai pelaksana, atau dikenal dengan namanya badan eksekutifnya, atau pemerintahan eksekutif. Kemudian yang mengawasi pemerintahan, yang dikenal dengan nama yudikatif, badan yudikatif. Kemudian yang membuat undang-undang, yang dikenal dengan namanya badan legislatif. Nah, yang disebut apa sebagai badan atau pemerintahan eksekutif itu adalah pemimpin dari negara tersebut, yang kita kenal dengan namanya presiden. Kalau di Indonesia dengan namanya presiden dan wakil presiden. Nah, pemerintahan eksekutif itu presiden dibantu dengan wakil bersama para menteri-menteri di bawahnya. Mereka bertugas untuk menjalankan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Menjalankan bagian-bagian dari bidang-bidang tertentu. Pertambangan, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah yudikatif. Yudikatif ini adalah suatu badan sebagai pengawas dari pemerintahan itu sendiri. Ya, salah satu contoh badan yudikatif itu adalah BPK, Badan Pengawas Keuangan. Ya, jadi mengawasi bagaimana anggaran-anggaran yang akan diterapkan atau yang akan direncanakan oleh presiden itu sendiri sebagai pemimpin. Kemudian yang ketiga itu adalah pemerintahan yang legislatif. Pemerintahan legislatif adalah pemerintahan yang menjalankan atau yang membuat undang-undang atau peraturan. Mereka ini adalah orang-orang yang duduk sebagai anggota-anggota dewan, DPR dan juga DPD. Ya, jadi ketika ada peraturan, ketika ada beberapa undang-undang yang perlu diperbaiki, kan mereka tugas mereka itu sendiri, termasuk juga anggaran. Nah, dalam prinsipnya ketiga lembaga ini sifatnya itu adalah checks and balance. Mereka saling membantu, mereka saling mengisi, mereka saling menolong, tidak saling menjatuhkan. Karena untuk menjalankan suatu pemerintahan di suatu negara menjadi lebih baik, itu ketiganya ini sangat penting. Ya, pemimpin itu sendiri, pengawas itu sendiri, kemudian juga perwakilan sebagai rakyat di dalamnya. Ya, inilah yang seharusnya demokrasi itu terjadi. Nah, bagaimana keadaan yang terjadi di lapangan itu menjadi pertanyaan buat kalian ke depannya. Mungkin kalian bisa lihat di beberapa media massa, internet, televisi, ataupun lain sebagainya, keadaan-keadaan anggota-anggota dewan kita, termasuk juga pemerintahan kita sekarang. Ya, itu juga mungkin nantinya akan menjadi pertanyaan buat kalian ke depannya. Ya, inilah bagaimana sejarah praktik berdemokrasi yang terjadi di Indonesia pada waktu itu.
Nah, dalam perkembangannya bisa dibilang pemerintahan atau demokrasi di Indonesia itu dimulai dari tanggal 4 September. Ya, jadi sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, kemudian bulan berikutnya di bulan September, pemerintah Indonesia mencoba untuk membuat formula racikan-racikan bagaimana pemerintahan yang tepat, sistem pemerintahan yang seharusnya yang bagus untuk negara Indonesia. Nah, dalam perkembangannya itu, sistem pemerintahan yang pertama dilakukan di Indonesia itu adalah sistem pemerintahan presidensial. Ya, bukan presidennya yang mengalami kesialan, tapi ini adalah suatu nama atau sebutan di mana dalam hal ini yang menjabat sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan itu adalah presiden bersama wakil presiden. Nah, kemudian di beberapa tahun berikutnya terjadi perubahan kembali sistem pemerintahan. Ya, pada tanggal 14 November 1945 sampai dengan masa demokrasi liberal berlangsung, sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia berubah, yang awalnya sistem pemerintahan presidensial menjadi yang namanya sistem parlementer. Nah, apa itu sistem parlementer? Di mana dalam hal ini sistemnya adalah kepala negara dipimpin oleh seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Ya, jadi inilah namanya parlemen. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan pemerintahan, sedangkan presiden itu adalah sebagai kepala negaranya. Ya, jadi sama seperti hal yang saya katakan sebelumnya, bangsa Indonesia itu masih mencari formula, masih mencari racikan-racikan yang tepat untuk pemerintahan yang cocok diterapkan di Indonesia pada saat itu. Ya. Nah, kemudian pada masa demokrasi terpimpin, ya sekitar tahun 1955, ya jadi penerapannya itu kembali diterapkan yang namanya bisa dibilang itu adalah sistem pemerintahan presidensial lagi. Tapi dalam hal ini adalah lebih kepada pemerintahan yang presidennya bersifat absolut. Ya, kalau kalian bisa lihat di slide saya, di sini diterapkan tahun 1959. Sejak pelaksanaan itu adalah sejak diberlakukannya dekret presiden. Nah, kenapa tiba-tiba bisa berubah awalnya parlementer, kemudian tiba-tiba kembali lagi kepada sistem pemerintahan absolut, dalam hal ini adalah pemerintahan presidensialnya, ini adalah keadaan yang terjadi pada masa itu. Ya, jadi lebih kepada waktu itu terjadinya gonjang-ganjing antara atau mosi tidak percaya antara masing-masing kabinet atau masing-masing partai dalam hal itu, sehingga mau nggak mau pada akhirnya presiden lah yang akan menjadi poros utamanya pada waktu itu. Ya. Nah, kemudian di beberapa tahun berikutnya ketika Presiden Soekarno digantikan, masuklah kepada masa Orde Baru, pelaksanaan sistem demokrasi itu diterapkan yang menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Nah, tapi di sini nanti akan Bapak jelaskan juga dalam teorinya memang pemerintahan Presiden Soeharto menerapkan sistem demokrasi Pancasila. Tetapi dalam prakteknya di sini masih ada dominasi presiden. Nah, kalau kalian tahu kan tadi kan di awal saya sudah sempat terangkan yang namanya trias politika itu harus sifatnya itu check and balance, harus saling mengisi, saling membantu dalam hal ini. Nah, tapi di sini dominasi eksekutif atau dominasi presiden itu lebih dominan, hampir sama seperti pada masa demokrasi terpimpin. Presiden itu lebih dominan dalam hal kebijakan, dalam hal anggaran, dalam hal penentuan sikap. Apalagi ditambah dengan bantuan dari ABRI sebagai backing lah kalau bisa dibilang. Nah, nanti akan Bapak ceritakan, akan Bapak terangkan kenapa bisa ABRI itu memberikan bantuan kepada presiden saat itu. Nah, lanjut pada masa reformasi sekarang, sejak jatuhnya atau lengsernya Soeharto 1998, pelaksanaan paham demokrasi itu pun berubah. Ya, jadi memang masih tetap melaksanakan demokrasi Pancasila.
Tapi di sini pelaksanaan demokrasinya itu lebih kepada keterbukaan dan juga kebebasan terhadap hak asasi manusia. Ya, jadi ini bisa dilihat dari pada tahun 2004 pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan langsung oleh rakyat. Ya, apa yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya? Pada masanya Presiden Soekarno, ya dari tahun 45 sampai dengan tahun 1965 itu lebih kepada anggota-anggota di dewan yang memilih presiden atau yang menentukan siapa yang layak menjadi presiden. Termasuk juga pada masa Orde Baru, pada masa Presiden Soeharto. Pelaksanaan pemilihan presiden itu dilaksanakan oleh anggota-anggota di parlemen atau anggota-anggota di dewan. Rakyat tidak mendapatkan hak untuk memilih secara langsung seperti halnya ketika pemilihan tahun 2004 pada masa reformasi. Ya, inilah bisa dibilang salah satu juga kemajuan bagaimana praktik berdemokrasi yang seharusnya memang dilaksanakan, bukan hanya beberapa kelompok-kelompok tertentu yang boleh memilih. Ya, itulah yang terjadi. Nah, kita masuk ke bagian yang B. Bagian yang B itu adalah bagaimana perkembangan politik dan ekonomi Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan 1965. Nah, dalam perkembangan politik dan ekonomi ini, saya bagi menjadi 3 fase, yaitu adalah pada masa awal kemerdekaan, pada masa demokrasi liberal, dan pada masa demokrasi terpimpin. Ya, jadi tadi kalian mungkin sudah sempat lihat sekilas bagaimana sih sistem pemerintahan yang terjadi. Ya, kalau pada masa awal kemerdekaan kan penerapan sistemnya itu dengan cara sistem presidensial. Kemudian pada masa demokrasi liberal, sistem pemerintahannya itu menggunakan sistem parlementer, di mana Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, sedangkan pada masa demokrasi terpimpin di sini kembalilah lagi tidak lagi Perdana Menteri yang menjabat, tetapi Presiden. Namun di sini kedudukan Presiden itu lebih mutlak atau lebih absolut. Maka kadang-kadang bisa dibilang, kalau bisa dibilang itu adalah agak sedikit diktator, tapi dalam hal ini pelaksanaan pada masa pemerintahan Soekarno itu tidak terlalu diktator banget dibandingkan dengan pada masa Presiden Soeharto. Nah, apa yang membedakan antara kedua masa tersebut nanti akan Bapak ceritakan. Jadi kita akan lihat satu persatu dimulai dari pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi pada masa awal kemerdekaan ini bagaimana sistem pemerintahan dan juga bagaimana pelaksanaan politik dan ekonomi yang terjadi pada masa itu. Ya, jadi pada masa itu pelaksanaan demokrasi ini terjadi dari tahun 1945 sampai dengan 1950. Ya, jadi pelaksanaan sistem pemerintahannya itu disebut dengan namanya kabinet presidensial. Ya, termasuk juga sistem, karena namanya sistem pemerintahan presidensial, makanya kabinetnya diberi nama kabinet presidensial. Jadi yang menjabat sebagai presiden waktu itu adalah Insinyur Soekarno, kemudian dibantu oleh wakilnya, itu adalah Muhammad Hatta. Nah, dalam perkembangannya, karena di awal-awal pemerintahan ini belum terbentuk beberapa kabinet, belum terbentuk beberapa menteri-menteri yang lebih solid, untuk menghindari absolutismenya pemimpin atau untuk menghindari absolutismenya presiden pada waktu itu dikeluarkanlah beberapa maklumat-maklumat penting. Tujuannya itu adalah sebagai pembatas bagaimana atau sebagai batasan sejauh mana kerja pemimpin atau kerja presiden itu sendiri. Nah, maklumat yang pertama itu adalah maklumat presiden maklumat wakil presiden nomor 10 tahun tanggal 16 Oktober 1945. Isi dari maklumat nomor 10 ini adalah mengatakan bahwa KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat itu berubah menjadi lembaga legislatif. Ya, ini sesuai dengan prinsip dari demokrasi itu sendiri, dari trias politika kan? Karena eksekutif ketika awal kemerdekaan itu sudah didapat, yaitu adalah presiden dan wakil presiden.
Sedangkan dua prinsip ini belum didapatkan, yaitu adalah yudikatif dan juga legislatif. Nah, supaya tujuannya itu ada check and balance, jadi supaya menghindari presiden ini absolut dalam menjalankan tugasnya, makanya dibentuklah lembaga yang namanya lembaga legislatif. Nah, karena waktu itu keadaan tidak bisa atau keadaan tidak memungkinkan, dan saat itu hanya ada KNIP, sebuah lembaga yang mengakui atau yang mengurus tentang awal-awal kemerdekaan. Nah, KNIP inilah yang akhirnya diubah menjadi sebagai lembaga legislatif atau sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memang berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua, maklumat pemerintah nomor 3, pemerintah tanggal 3 November tahun 1945. Jadi isinya itulah tentang pembentukan partai-partai politik. Nah, tujuannya apa? Kenapa partai politik itu perlu dibentuk pada masa itu? Jadi tujuan dibentuknya partai politik itulah sebagai wadah atau sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk memutuskan ide, memberikan ide, gagasan kepada pemerintahan. Makanya dibentuklah yang namanya partai politik pada waktu itu sebagai wadah aspirasi masyarakat. Kemudian maklumat yang ketiga adalah maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan yang awalnya tadi digunakan adalah sistem presidensial, kemudian berubahlah menjadi menggunakan sistem parlemen. Ya, jadi inilah sehingga nantinya dari bulan September sampai bulan November menggunakan sistem presidensial, kemudian di bulan November tanggal yang sama, tanggal 14 November, itu menerapkan sistem pemerintahan yang baru, yaitu adalah sistem pemerintahan parlementer, atau dalam hal ini adalah Perdana Menteri itu sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Presiden sebagai kepala negara. Nah, sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November ini, berubahlah lagi sistem pemerintahan yang ada. Nah, bagaimana kehidupan yang terjadi pada masa itu? Kita lihat. Nah, jadi pada tanggal 14 November, di sini pelaksanaan demokrasinya itu menggunakan sistem yang namanya parlementer. Presidennya tetap yang menjabat itulah sebagai Presiden Soekarno, sedangkan Perdana Menterinya yang pertama itu adalah Sultan Syahrir. Ya, inilah Perdana Menteri pertama ketika pada masa pemerintahan parlementer pada waktu itu. Nah, ketika kabinet pemerintahan pertama itu diberi nama Kabinet Republik Indonesia. Dipimpin oleh Perdana Menterinya adalah Sultan Syahrir. Pada masa kabinet ini berlangsung dari tanggal 14 November 1945 sampai dengan 12 Maret 1946. Nah, selama pemerintahan Perdana Menteri Syahrir itu sendiri banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting, terutama peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Ya, salah satunya ketika kedatangan bangsa Belanda atau marinir Belanda ke Tanjung Priuk yang ingin mencoba untuk memprovokasi rakyat-rakyat yang ada di sana untuk melepaskan diri dari Indonesia. Nah, pada masa itu juga keadaan di Jakarta juga sempat memanas karena memang bisa dibilang pada saat itu daerah Jakarta ditekan oleh marinir Belanda sehingga mau nggak mau pusat pemerintahan yang ada di Jakarta harus dipindahkan sementara ke Jogja pada tanggal 4 Januari 1946. Ya, jadi selama pemerintahan Syahrir ini sendiri memang banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terjadinya gonjang-ganjing dalam hal ini sehingga menyebabkan kadang-kala pemerintahan tersebut dianggap disepelekan dalam hal ini. Ya, kemudian juga pada masa itu juga terjadi politik perundingan yang dijalankan antara pemerintahan RI, tapi dalam hal ini pemerintah RI yang dipimpin oleh Sultan Syahrir tidak mendapatkan dukungan, sehingga mau nggak mau pada akhirnya nantinya tanggal 12 Maret Syahrir harus melepaskan diri sebagai jabatannya sebagai Perdana Menteri dan mengembalikan jabatannya kepada Presiden karena dianggap tidak becus dalam menjalankan pemerintahan.
Nah, ini adalah beberapa pelaksanaan atau beberapa pemerintahan-pemerintahan yang terjadi pada waktu itu. Ya, memang pada waktu itu setelah Syahrir memutuskan untuk melepaskan jabatannya, kembali lagi Presiden Soekarno menunjuk Syahrir sebagai Perdana Menteri. Ya, jadi dimulai dari tanggal 12 Maret kemudian berakhir sampai tanggal 2 Oktober 1946, bawahnya beberapa bulan. Kemudian kembali lagi dipilih Syahrir sebagai pemimpin atau Perdana Menteri. Tapi ini pun tidak berlangsung lama. Ya, jadi dari tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 3 Juli. Mungkin sekitar 7 bulan atau mungkin kurang. Nah, setelah itu kabinet berikutnya digantikan oleh kabinet Amir Syarifuddin yang diberi nama kabinet Amir Syarifuddin pertama. Pemerintahan pada masa kabinet Amir Syarifuddin pertama itu berlangsung dari tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 11 November 1947. Kemudian berikutnya masih tetap Amir Syarifuddin sebagai pemimpin atau sebagai Perdana Menteri sampai akhirnya beliau melepaskan jabatannya pada tanggal 29 Januari 1948. Nah, kabinet pengganti dari Amir Syarifuddin adalah kabinet Hatta I. Dalam hal ini bisa dibilang dapat dikatakan Muhammad Hatta bertindak sebagai wakil sekaligus sebagai Perdana Menteri pada waktu itu. Mau nggak mau, kenapa bisa begitu? Karena keadaan Indonesia sendiri memang bisa dibilang masih belum kondusif. Sedangkan tokoh penting saat itu memang tidak ada yang mau menampuk atau sebagai pemimpin atau sebagai Perdana Menteri. Jadi sehingga pada waktu itu adalah Hatta bertindak sebagai Perdana Menteri sekaligus wakil presiden. Nah, Hatta sendiri menjabat dari tanggal 29 Januari sampai dengan tanggal 4 Agustus 1948. Dalam perkembangannya kemudian Indonesia sempat juga bisa dibilang pemerintahan di Indonesia juga sempat dibilang semakin terpuruk karena yang awalnya bisa dibilang ibu kotanya berada di Yogyakarta, pemerintah Belanda juga melakukan penyerangan ke Jogja pada waktu itu sehingga Soekarno dan juga Muhammad Hatta berhasil ditangkap. Nah, selama penangkapannya Soekarno tersebut pada waktu itu, Soekarno mengirimkan surat kepada Syarifuddin Perwira Negara, salah satu menteri yang waktu itu sedang berada di Bukit Tinggi, Sumatera. Isi surat tersebut adalah menyuruh supaya Syarifuddin Perwira Negara membentuk suatu pemerintahan yang diberi nama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau disingkat namanya PDRI. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dikatakan bahwa bangsa Indonesia itu belum berakhir. Meskipun Soekarno sebagai presiden itu sudah ditangkap oleh pemerintah Belanda. Ya, makanya pada waktu itu pemerintahan PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia berlangsung dari tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949. Ya, kurang lebih memang agak 6 bulan, cukup singkat. Karena waktu itu Soekarno berhasil dilepaskan kembali sehingga mandat yang dipegang oleh Syarifuddin Perwira Negara dikembalikan kepada Soekarno. Nah, penggantinya Syarifuddin Perwira Negara digantikan kembali oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Karena di sini keadaan Indonesia juga mulai agak stabil, terutama sejak dipindahkannya dari ibu kota Yogyakarta kembali lagi ke Jakarta. Ya, ini adalah bagaimana sistem atau perkembangan yang terjadi selama pemerintahan pada masa awal-awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai dengan 1950. Sering sekali terjadi pergantian kabinet. Ini memang dikarenakan ada beberapa hal. Salah satunya memang keadaan tekanan yang terjadi pada waktu itu yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Karena Belanda ingin sekali untuk mencoba mengambil alih Pulau Jawa, terutama Jakarta dan juga dan sekitarnya, untuk dikuasai kembali oleh bangsa Belanda. Nah, dalam perkembangannya, dalam pelaksanaan demokrasi pada masa perjuangan tersebut, dari tahun 1945 sampai dengan 1950, ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Ya, 5 tahun memang
waktu yang cukup singkat, tapi waktu yang cukup singkat bagi bangsa Belanda waktu itu, dan cukup lama bagi bangsa Indonesia untuk mencoba bertahan dari serangan-serangan disintegrasi yang terjadi oleh bangsa Belanda. Ya. Nah, kita lihat di sini peristiwa penting yang terjadi. Kondisi politik ketika itu masih terjadi dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik dalam negeri. Ya, satu sisi ada beberapa daerah-daerah, terutama di daerah timur yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Satu sisi juga Belanda ingin mencoba kembali menguasai Indonesia. Inilah yang terjadi pada waktu itu. Soekarno mencoba untuk mempertahankan supaya stabil keadaan di Indonesia. Kemudian yang kedua, peristiwa yang terjadi adalah tentara Belanda berhasil menguasai Yogyakarta. Ya, apa yang saya katakan tadi di awal, Jakarta telah dikuasai oleh Belanda. Kemudian Belanda mencoba untuk karena Belanda tahu Soekarno atau Presiden Soekarno itu berlindung di Yogyakarta, kemudian Belanda mencoba ingin menguasai Yogyakarta dan berhasil. Ya, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta dan menangkap Soekarno. Nah, dengan keberhasilannya itu, akhirnya pemerintahan Soekarno yang tadi saya katakan, pemerintahan Soekarno itu mengirimkan surat kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara untuk membentuk yang namanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Ya, jadi tujuannya menganggap bahwa supaya negara Indonesia itu masih ada, masih tetap berdiri meskipun presidennya itu telah ditangkap. Ya, itulah yang terjadi pada saat itu. Nah, peristiwa-peristiwa lainnya itu adalah pada tanggal 20 Desember 1949 sampai dengan 1950 setelah keadaan Indonesia juga sudah kondusif, kemudian Pemerintahan Darurat Republik Indonesia juga telah berakhir dan dikembalikan kepada Presiden Soekarno. Dibentuklah kabinet yang baru yang diberi nama yang dipimpin oleh Mr. Sutanto Tirto Diprodjo. Ya, jadi kabinet ini diberi nama Kabinet Peralihan. Nah, dalam kabinet ini dibentuk dan bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta bersama menteri-menteri lain diangkat sebagai kabinet RIS. Ya, jadi dampak dari konferensi meja bundar, Indonesia berubah namanya menjadi Republik Indonesia Serikat. Kemudian Muhammad Hatta dijadikan sebagai Perdana Menteri, sedangkan di Indonesia sendiri tidak ada kabinet yang baru, makanya dibentuklah di bawah pimpinan Mr. Sutanto Tirto Diprodjo. Nah, itulah yang terjadi. Bagaimana? Nah, jadi kalau bisa dibilang ada dualisme kepemimpinan. Satu sisi yang bernama RIS di bawah pimpinan Belanda, satu sisi di bawah pimpinan Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno dan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Mr. Sutanto Tirto Diprodjo. Ya, itulah yang terjadi pada saat itu.